Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini akan menayangkan konten ekosistem tentang materi daur biogeokimia. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait komponen ekosistem dan interaksinya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari daur biogeokimia secara tepat, peserta didik dapat menganalisis daur air, menganalisis daur karbon, menganalisis daur nitrogen, menganalisis daur fosfor, menganalisis daur sulfur. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terpikir olehmu ketika melihat gambar ini? Pernahkah kamu berpikir tentang dari mana asalnya air yang ada di sungai, laut, danau, maupun kolam? Kemana perginya karbon dioksida yang kamu hasilkan ketika bernafas? Kemana perginya asap kendaraan? Kemudian, kemana perginya hasil penguraian tumbuhan dan hewan yang telah mati? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, silakan simak video berikut ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, di bumi ini terdapat suatu daur yang harus terus terjadi agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik? Ya, daur tersebut merupakan daur biogeokimia. Jadi, daur biogeokimia merupakan suatu proses perpindahan unsur kimia dan air yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang terjadi secara berulang. Pada video ini akan dijabarkan proses dari 5 jenis daur biogeokimia, di antaranya yaitu daur air dengan lambang unsur air yaitu H2O, daur karbon dengan lambang unsur karbon yaitu C, daur nitrogen dengan lambang unsur nitrogen yaitu N, daur fosfor dengan lambang unsur fosfor yaitu P, daur sulfur dengan lambang unsur sulfur yaitu S. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Tubuh akan dehidrasi jika kita tidak cukup mengkonsumsi air. Karbon dioksida hasil pernafasan sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses memasak makanan. Nitrogen merupakan unsur yang paling banyak terdapat di atmosfer. Fosfor penting bagi tubuh untuk membentuk energi. Sulfur berfungsi untuk melawan jamur dan kuman. Air dan unsur-unsur kimia ini akan terus ada selama ekosistem tidak terganggu. Berikut proses dari masing-masing daur tersebut. Pertama, daur air. Terjadi penguapan atau evaporasi di air laut karena panas matahari. Penguapan dapat terjadi disebabkan oleh tingginya suhu pada permukaan air yang menyebabkan molekul air dapat berpisah. Tidak hanya air yang ada di laut, sungai, danau, maupun kolam, air pada tumbuhan juga ikut menguap. Menguapnya air pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap air dapat mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu. Kondensasi yaitu berubahnya bentuk uap air menjadi awan. Awan yang sudah terbentuk tadi akan tertiup oleh angin dan berkumpul dengan awan lainnya. Pada ketinggian tertentu, awan akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Air yang turun ke bumi akan diserap oleh tanah, disebut dengan infiltrasi.
Sebagian air lainnya akan mengalir melalui aliran sungai, selokan, dan laut. Proses ini akan terus berulang. Daur yang kedua, yaitu daur karbon. Karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis tumbuhan. Salah satu hasil dari fotosintesis ini yaitu glukosa. Glukosa digunakan oleh tumbuhan serta digunakan oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi melalui rantai makanan. Respirasi dari makhluk hidup membebaskan senyawa karbon ke atmosfer dan diserap kembali oleh tumbuhan. Jika makhluk hidup telah mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke udara dan akan diserap oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa organisme yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan, maka tubuh organisme tersebut akan berubah menjadi minyak bumi, batu kapur, arang, yang disebut juga dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil akan digunakan untuk kebutuhan industri dan proses pembakarannya akan membebaskan karbon dioksida ke udara dan diserap kembali oleh produsen atau tumbuhan. Karbon dioksida CO2 bereaksi dengan air laut membentuk asam karbonat H2CO3. Asam karbonat H2CO3 bereaksi dengan batu kapur CaCO3 untuk membentuk ion karbonat CO3-2- dan bikarbonat HCO3- yang merupakan penyusun cangkang untuk hewan bercangkang seperti kerang. Jika hewan tersebut mati, maka cangkangnya akan membebaskan karbon dioksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Daur yang ketiga, daur nitrogen. Pemecahan nitrogen di udara dapat terjadi secara alami melalui petir dan mikroorganisme. Petir dapat memecahkan nitrogen sehingga nitrogen dapat bersenyawa dengan oksigen untuk menyuburkan tumbuhan. Senyawa nitrogen yang dihasilkan petir tadi akan diserap oleh tumbuhan polong-polongan atau tumbuhan leguminosa yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Bakteri ini memiliki sifat dapat mengikat nitrogen tersebut. Akar leguminosa akan berbentuk bintil jika terjadi simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Nitrogen yang terdapat pada bintil akar tumbuhan leguminosa ini akan diubah menjadi amonium NH4+ oleh bakteri Rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi. Amonium NH4+ hasil fiksasi ini akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit NO2- yang diubah menjadi nitrat NO3- oleh bakteri Nitrobacter. Proses ini disebut dengan nitrifikasi. Nitrat NO3- adalah unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Jadi, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen jika dalam bentuk nitrat NO3-. Tumbuhan menyerap nitrat untuk fotosintesis yang disebut dengan asimilasi. Jika hewan dan tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini kemudian mati dan menjadi bangkai, maka bangkai ini akan diurai oleh dekomposer yaitu jamur maupun bakteri. Hasil penguraiannya akan menjadi amonium. Proses ini disebut dengan amonifikasi, sehingga akan kembali diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui nitrifikasi. Nitrat yang tersisa atau nitrat yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen bebas yang ada di atmosfer akan kembali melakukan siklusnya. Keempat, daur fosfor.
Terjadinya pelapukan batuan yang mengandung ion fosfat anorganik atau PO43- karena hujan dan erosi. Aliran hujan yang membawa fosfat anorganik tadi diserap oleh tumbuhan, namun tidak dapat digunakan langsung oleh hewan. Hewan mendapatkan fosfor melalui rantai makanan. Tumbuhan mendapatkan fosfor atau P dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Kemudian hewan memakan tumbuhan yang telah menyerap fosfat anorganik. Pada tubuh hewan terdapat fosfat organik. Hewan melakukan proses metabolisme sehingga menghasilkan sisa ekskresi seperti urin dan feses yang mengandung fosfor. Jika tumbuhan dan hewan tersebut mati, maka sisa-sisa tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur, yang dapat menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Hasil penguraiannya, sebagian dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan sebagian lagi terlarut di dalam air. Fosfat yang terlarut di dalam air akan diserap oleh tumbuhan air dan ikan melalui rantai makanan. Dekomposer akan menguraikan ikan dan tumbuhan air yang telah mati serta menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di dalam air akan membentuk endapan atau sedimen berupa batuan dan hasil endapan akan dikembalikan ke daratan dengan proses pengangkatan geologis. Bebatuan ini akan mengalami pelapukan karena air hujan sehingga fosfat mengalir kembali ke tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Daur yang kelima, daur sulfur. Terjadinya letusan gunung berapi, kandungan sumber air panas yang mengandung belerang, asap kendaraan, serta penggunaan bahan bakar fosil akan mengeluarkan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksida SO2, hidrogen sulfida H2S, dimetil sulfida C2H6S, dan sulfat SO4 2-. Selain itu, pembusukan bahan organik yang melibatkan mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah atau terbang menyentuh atmosfer. Ketika sampai di atmosfer, maka gas tersebut akan menyentuh titik-titik air dan membentuk asam sulfat H2SO4. Ketika dalam kondisi yang jenuh atau kandungan asam sulfat H2SO4 yang cukup tinggi di atmosfer, menyebabkan terjadinya hujan asam sulfat yang airnya terserap ke tanah. Hujan asam ini terjadi karena dampak dari polusi udara dan air. Kemudian, asam sulfat diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk sulfur dan masuk ke dalam sistem rantai makanan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, zat organik di dalam tubuh mereka seperti hidrogen sulfida H2S diuraikan oleh dekomposer secara aerob melalui proses oksidasi sehingga terbentuk sulfur. Kemudian sulfur dioksidasi untuk menghasilkan sulfat SO4 2- yang diserap oleh tumbuhan dengan bantuan bakteri Thiobacillus. Selanjutnya, sulfat akan direduksi menjadi hidrogen sulfida H2S dengan bantuan bakteri dari genus Desulfovibrio dan beberapa jenis bakteri lain dari famili Desulfobacteraceae. Sedangkan secara anaerob akan menghasilkan senyawa sulfida beracun dalam magma gunung berapi. Pada fosil makhluk hidup yang tertimbun, akan dijadikan bahan bakar yang mengandung sulfur dan akan digunakan oleh pabrik. Daur biogeokimia ini dapat berlangsung dengan baik selama ekosistem masih terjaga. Oleh sebab itu, kita harus menjaga ekosistem dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, menggunakan air seperlunya, serta menjaga kebersihan lingkungan. Untuk menguji pemahamanmu, silakan kerjakan kuis berikut ini ya. Selamat bekerja!
Sekian video tentang daur biogeokimia. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.